Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu yang paling singkat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu yang menengah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Itu yang cukup panjang. Ibu rajin istighfar. Orang yang rajin istighfar itu diantara yang disebutkan dalam riwayat-riwayat adalah orang-orang yang cepat dijawab doanya hanya dengan istighfarnya. Jadi dia tuh punya keinginan, dia nggak katakan. Jadi keinginan di benaknya dia, terus dia istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kalau benar rajin istighfar, seketika dikabulkan. Cepat. Ada seorang yang hidup, ini tukang roti, di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Saya pernah kisahkan ini di beberapa keadaan. Orang ini, itu ahli istighfar. Jadi maaf ya Bu ya, bukan istighfarnya pas ada keperluan aja, bukan. Ada ta'lim Ustaz Adi, sab pertama, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan. Besok ada arisan, astagfirullah, astagfirullah. Bukan. Jadi bukan ada keperluan, istighfar bukan. Orang ini membiasa istighfar. Jadi setiap mengerjakan apapun dia istighfar. Mau minum, bismillah, astagfirullah, astagfirullah. Dia setiap buka adonan, astagfirullah, astagfirullah. Nah satu ketika, Imam Ahmad itu nggak tahu kenapa, pengen datang ke daerah itu. Ya kalau misalnya ibu tinggal di Cicahem, misalnya kan Imam Ahmad tiba-tiba pengen ke Cicahem aja. Terus karena lelah, mampir ke masjid. Istirahat di dalam masjid. Tiba-tiba kata penjaga masjidnya, DKM-nya, marbotnya, ya Syekh, idhab, pergi, nggak boleh tiduran di sini. Pergi, nggak boleh tiduran di sini. Kata Imam Ahmad, saya kan cuma numpang istirahat, nggak boleh keluar. Dan dia nggak tahu kalau itu imam besar. Dan Imam Ahmad itu sudah populer Bu, sangat famous, familiar. Cuman orang kan nggak pernah lihat wajahnya. Dulu kan nggak ada Facebook, nggak ada Instagram, nggak ada handphone, nggak ada apa-apa. Jadi kalau orang terima Ahmad, ya Ahmad aja kemana-mana. Oh no, Imam Ahmad, Imam besar, Imam Syafi'i, Imam besar. Tapi nggak pernah lihat. Sekarang kan udah kelihatan. Ya, udah kelihatan. Sekarang banyak. Makanya orang dulu tuh senang begitu tahu, dikasih tahu. Nabi aja ke Madinah Bu, nggak ada yang tahu kalau itu Nabi Muhammad kalau belum pernah lihat. Karena beliau di bawah, Abu Bakar di atas. Abu Bakar kan naik kan, untanya Nabi. Nabi Muhammad pas di bawah gantian tuh di jalan. Orang mengira yang di atas unta Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad yang jalan kaki, nggak kelihatan. Makanya responnya bola ketika tahu Nabi, senang luar biasa. Minta doa, minta ini, minta itu. Orang sekarang tidak. Karena sering banyak lihat di TV, media sosial, begitu ketemu, minta foto. Ini lain kisahnya. Nggak tahu dia, pergi keluar. Kata Imam Ahmad, ya sudah, keluar beliau. Nggak mau ribut. Istirahat di luar. Di pelataran. Di sini juga nggak boleh. Lihat kalimatnya. Barah, keluar, pergi. Barah itu kasar Bu. Begitu kemudian didebat lagi, saya cuma di luar. Rawah itu dari kata roh Bu, itu paling kasar. Artinya keluar dengan rohnya sekalian. Rohnya pun jangan di sini. Ya. Jadi kalau ibu nanti di Masjidil Haram misalnya kan, ada kalimat itu artinya kesel Bu askarnya. Ya, keluar. Misalnya idzabi anti, nggak mau, saya mau di sini. Ya, barwa pergi. Sampai ke rawah dengan rohnya. Itu artinya ibu disuruh pergi. Ya, bukan jangan mengelak lagi. Rawah. Saya bukan rawah, saya rohayati. Suruh pergi. Imam Ahmad pergi tuh akhirnya. Pergi, di jalan kelihatan ada tukang roti tadi. Imam Ahmad pergi tuh akhirnya. Pergi, di jalan kelihatan ada tukang roti tadi. Begitu kelihatan capek lah dipanggil, Syekh, kayaknya lelah istirahat di sini. Dan tukang roti pun nggak tahu kalau itu Imam Ahmad. Begitu istirahat, duduk, kelihatan Imam Ahmad setiap buka adonan, astagfirullah. Bikin lagi, astagfirullah. Imam Ahmad tahu faidah itu. Tapi ingin menguji tukang roti ini, ditanya. Ya akhi, kamu ini kenapa setiap Anda menanam adonan itu, tepung itu, Anda mengucapkan istighfar, astagfirullah. Perhatikan jawabannya. Wallahi demi Allah, tidak pernah saya beristighfar dalam setiap aktivitas saya, kecuali Allah selalu mengabulkan doa yang saya mohonkan. Di setiap minta, astagfirullah, itu dikabulkan. Cuman satu yang sampai sekarang belum terkabul. Apa itu kata Imam Ahmad? Saya ini selalu bermohon kepada Allah, ya Allah, mohon sebelum saya wafat atau setelah. Kan jawabannya. Wallahi demi Allah,
Tidak pernah saya beristighfar dalam setiap aktivitas saya, kecuali Allah selalu mengabulkan doa yang saya mohonkan. Di setiap minta, astagfirullah, astagfirullah, itu dikabulkan. Cuman satu yang sampai sekarang belum terkabul. Apa itu kata Imam Ahmad? Saya ini selalu bermohon kepada Allah, ya Allah, mohon sebelum saya wafat atau setelah ia wafat, pertemukan saya ya Allah dengan Imam Ahmad bin Hambal. Sebelum saya yang wafat atau Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, astagfirullah, Allahu Akbar. Itu mungkin yang memperjalankan saya kemari. Tiba-tiba pengen ke sini, sampai diusir keluar dari rumah Allah dari masjid, sampai di sini karena istighfar Anda. Sayalah Imam Ahmad bin Hambal. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad ke situ datang. Nah, kapan istighfar yang baik? Istighfar yang baik dilakukan setelah tahajud sebelum fajar. Saya ulang ya. Setelah tahajud sebelum fajar. Dalilnya Quran surah ke-51 ayat 18. Baca dari ayat 15 sampai 18-nya. Jadi ibu kalau mau seperti itu, rajin tahajud dulu bu. Tahajud. Setelah itu biasakan istighfar. Itu latihan dulu, itu baru latihan. Ingat ya, istighfar menjelang fajar di waktu sahar, itu baru latihan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nanti kalau sudah banyak latihan, ibu akan refleks. Mau duduk masuk mobil, astagfirullah. Duduk mau makan, astagfirullah. Ya, kadang-kadang ibu mau ambil handphone, astagfirullah. Itu refleks di lisan kita keluar. Ahli istighfar itu nggak direncanakan keluar di lisannya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau sudah seperti itu, berbahagialah. Karena apapun kadang ibu inginkan, sepanjang itu ibu butuhkan, seketika dikabulkan. Ini amalan yang paling dahsyat. Jadi yang pertama minta, dikabulkan. Yang kedua, baru istighfar, dikabulkan. Yang ketiga, nggak ngapa-ngapain, dijawab. Tuh. Artinya baru terbersit, ada keinginan, jawab seketika. Amalan yang ketiga ini adalah amalan yang dikerjakan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatillah, kecintaan kepada Allah. Amalan yang dikerjakan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalannya mencintai Allah. Beda bu. Salat dengan cinta dibandingkan dengan salat karena memenuhi kebutuhan atau kewajiban saja, itu akan lain. Ibu kalau benar-benar mencintai Allah, maka dalam salat pun persiapannya akan beda. Saya beri contoh gini ya. Dari pakaian akan lain kata Al-Quran. Quran surah 7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terindahmu. Di orang-orang yang mencintai Allah saat akan sholat, dia akan perhatikan dari pakaiannya. Jauhkan dari yang haram. Terus cari yang paling baik yang dia kenakan. Gak akan sembarang. Imam Malik ini bu, itu Masya Allah. Saking cinta pada Allah dan Rasul, itu tidak pernah, jangankan sholat. Dalam beliau memberikan fatwa pun akan mencari pakaian yang paling bagus, paling indah. Dan beliau menjaga adab dalam menyampaikan kalimat Nabi pun itu luar biasa. Sampai satu kali pernah pakai jubah bagus, indah, ada lebah menyengat di kepalanya, sedang menyampaikan hadis. Saking hormatnya terhadap hadis Nabi, lebah itu dibiarkan menyengatnya. Nggak mau memutus kalimat Nabi, hadis Nabi hanya untuk mengusir lebah, dibiarkan sampai tersengat. Apa yang Allah berikan kepada beliau? Allahu Akbar. Satu kali singkat berdiskusi dengan muridnya Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Asy-Syafi'i, ya guru, setahu saya rizki itu dicari dulu baru dikasih. Imam Malik lebih tinggi ilmunya pada saat itu. Beliau tahu ada 8 jenis rizki. Ya Syafi'i, ada rizki yang tidak perlu dicari, Allah berikan. Wah, berdebat tuh sampai berpisah. Setelah itu secara singkat Imam Asy-Syafi'i. Wah, berdebat tuh sampai berpisah. Setelah itu secara singkat Imam Asy-Syafi'i lewat di kebun anggur sedang panen anggur besar. Tiba-tiba tergerak untuk membantu, datang ke situ bantu. Begitu selesai dikasih hadiah anggur banyak, besar-besar, indah, enak, gitu kan? Ketika diberi itu langsung senang beliau. Bukan karena anggurnya, karena merasa pendapatnya benar. Jadi begitu bekerja baru dapat. Dibawalah anggur ini diberikan pada gurunya. Perhatikan adabnya terhadap guru. Jadi kalau ibu adabnya bagus pada guru, keberkahan dapat, ilmunya pun menghunjam di jiwa. Imam Syafi'i nggak merasa benar, tapi memberikan sebuah jawaban dengan adab. Guru,
tadi itu ada panen anggur, saya mencoba membantu. Begitu saya bantu dikasih anggur, dikencangkan kalimatnya. Begitu saya bantu dikasih. Dibantu dulu baru dikasih. Kalau saya nggak bantu, saya nggak dikasih. Apa jawab Imam Malik? Perhatikan adabnya terhadap guru. Jadi kalau ibu adabnya bagus pada guru, keberkahan dapat, ilmunya pun menghunjam di jiwa. Imam Syafi'i nggak merasa benar, tapi memberikan sebuah jawaban dengan adab. Guru, tadi itu ada panen anggur, saya mencoba membantu. Begitu saya bantu dikasih anggur, dikencangkan kalimatnya. Begitu saya bantu dikasih. Dibantu dulu baru dikasih. Kalau saya nggak bantu, saya nggak dikasih. Apa jawab Imam Malik? Imam Malik tersenyum, tertawa. Tabassama dhahika. Masya Allah, Syafi'i bahasa kita. Tadi itu saya keluar mau ngajar, siang-siang terik begini saya kepikiran, ya Allah, kalau makan anggur yang enak-enak, enak banget sekarang ini. Ada anggur sekarang. Tuh. Murid berikhtiar, guru mendapatkan hasil. Setelah itu Asy-Syafi'i naik dan jadi bintang di zamannya, sampai kekinian pun luar biasa, dan mendapatkan barakah gurunya seperti gurunya dapatkan, muridnya pun meraihnya.